Shalom, damai Kristus beserta kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di hari ini, marilah kita sejenak merenungkan sabda firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa atas penyertaan-Mu di dalam setiap perjalanan kehidupan kami, sehingga hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah dan berkat Tuhan. Saat ini Tuhan, kami sejenak ingin merenungkan sabda firman-Mu. Bukalah hati pikiran kami dan berilah kami pengertian, sehingga hikmat Tuhan terus ada di dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai dengan yang ke-7, yang demikian sabdanya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, simbol salib hari ini ada di mana-mana. Digantung di leher, dipasang di kaca mobil, menjadi hiasan di rumah, bahkan menjadi bagian dari mode dan gaya hidup seseorang. Tidak ada yang salah dengan mengenakan simbol salib. Namun persoalannya bukan terletak pada salib yang kita pakai, melainkan pada kehidupan yang kita jalani. Betapa ironis ketika seseorang mengenakan salib di dadanya, tetapi menyimpan kebencian di dalam hatinya. Salib tergantung di lehernya, tetapi kesombongan menguasai pikirannya. Salib menghiasi penampilannya, tetapi hidupnya tetap dikuasai oleh dosa, ketidakjujuran, kepahitan, penghakiman, dan kompromi terhadap dunia. Salib akhirnya hanya menjadi aksesoris, bukan identitas. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Kolose agar mereka tidak berhenti pada pengakuan bahwa mereka telah menerima Kristus. Rasul Paulus berkata, "Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia." Artinya, iman kepada Kristus bukan sekedar keputusan di masa lalu, tetapi perjalanan setiap hari. Tidak cukup berkata, "Saya percaya kepada Yesus," tetapi yang harus kita nyatakan adalah apakah hidup kita benar-benar berakar di dalam Kristus. Pohon yang berakar kuat tidak mudah tumbang ketika badai datang. Demikian pula kehidupan orang percaya. Banyak orang tampak rohani di luar, tetapi ketika menghadapi tekanan, penderitaan, godaan, dan kehilangan, ternyata imannya rapuh. Mengapa? Karena akarnya bukan Kristus, melainkan kenyamanan, kesuksesan, penerimaan manusia, atau tradisi keagamaan. Kolose 2 ayat 7 memakai kata berakar dan dibangun. Berakar berbicara tentang kehidupan yang tersembunyi tetapi menentukan kekuatan. Dibangun berbicara tentang pertumbuhan yang terlihat karena pondasinya kokoh. Tuhan tidak sedang mencari orang yang hanya terlihat religius. Tuhan mencari orang yang hidupnya benar-benar tertanam di dalam Kristus, sehingga karakter, perkataan, keputusan, dan kasihnya memancarkan Kristus. Hari ini, mari kita bertanya kepada diri sendiri, apakah salib hanya tergantung di tubuh kita atau sudah tertanam di hati kita? Jangan biarkan
Salib hanya menjadi aksesori yang mempercantik penampilan, tetapi biarkan salib mengubah hati, membentuk karakter, dan mengarahkan seluruh hidup kita kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu di kayu salib, sehingga kami boleh memperoleh keselamatan. Dan ajar kami menghidupi salib sepanjang kehidupan kami, yaitu mengubah hati, pikiran, karakter kami, dan hidup kami untuk serupa dengan Kristus. Ajar kami supaya salib menjadi sebuah kehidupan dalam kehidupan kami, yaitu hidup bersama Engkau. Perubahan hidup terus nyata di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk terus melangkah di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan godaan ini. Biarlah kami terus hidup di dalam Engkau. Ajar kami juga Tuhan untuk terus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati setiap pekerjaan kami, berkati kehidupan kami di hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semangat di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.